Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Capitan Pratama. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan sedikit memaparkan sebenarnya tentang pengantar statistika dengan bab distribusi peluang. Distribusi peluang sendiri kita bedah sedikit ya. Dalam statistik kita juga mempelajari peluang dari suatu distribusi data. Apabila kita bicara mengenai distribusi peluang, maka sama halnya dengan kita mempelajari distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Perbedaan yang mencolok antara distribusi peluang dengan distribusi frekuensi adalah bila kita bicara mengenai distribusi frekuensi, maka kita bicara mengenai data yang terjadi pada hasil percobaan. Sedangkan dalam distribusi peluang, kita bicara mengenai data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan. Maka distribusi peluang seringkali disebut dengan distribusi teoretis. Mari kita ambil contoh tentang pelemparan mata uang logam. Uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar. Jika kita melakukan percobaan dengan melempar uang logam itu 2 kali, maka kemungkinan munculnya sisi angka adalah sebagai di tabel berikut. Teman-teman bisa lihat ya. Maka probabilitas munculnya sisi angka sebanyak 1 kali adalah 0,5. Probabilitas munculnya sisi angka sebanyak 2 kali adalah 0,25. Dan probabilitas sisi angka tidak pernah muncul adalah 0,25. Distribusi peluang itu sendiri terdiri dari 2 kategori, yaitu discrete dan continuous. Seperti yang sudah dipelajari data, discrete adalah data yang tidak mengandung pecahan atau bilangan bulat, sedangkan continuous adalah kebalikannya. Kita mulai dari distribusi discrete. Sesuai namanya, distribusi discrete hanya digunakan untuk variabel yang memiliki skala discrete atau yang nilainya bulat dan tidak dapat dibuat pecahan. Misalnya sikap seseorang, ketulusan, kesuksesan, dan hingga rasa yang masih ada. Distribusi discrete sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu binominal dan Poisson. Mari kita bahas, guys. Distribusi ini terdiri dari 2 kategori untuk variabel dan digunakan untuk data atau variabel discrete dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, untuk teman-teman ingin mengetahui rumusnya bisa dilihat di layar karena tidak bisa dijelaskan karena timpit waktu. Dan selain dengan cara menghitung rumus, kita juga bisa mendistribusikan binominal dengan cara tabel. Untuk menghitung dengan menggunakan tabel, teman-teman bisa lihat di layar. Dengan demikian, penggunaan tabel akan mempermudah kita dalam menemukan nilai peluang distribusi binominal. Beberapa poin penting tentang distribusi binomial. Dalam beberapa kasus tertentu, nilai rata-rata tidak ditemukan atau tidak mendapatkan nilai standar deviasinya. Tapi ada rumus untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman. Rumus adalah min P sama dengan N kali P, simpangan baku S, N dikali P dikali Q. Dalam mempelajari binomial distribusi, ada ketentuan yang berlaku bahwa binomial dipengaruhi nilai P. Apabila P 0,5, maka distribusi binomial tersebut akan membentuk distribusi simetris. Apabila nilai P semakin jauh dari 0,5, maka bentuk distribusi akan menceng atau meleset. Apabila P lebih besar daripada 0,5, maka distribusi akan meleset ke kanan. Sedangkan apabila P lebih kecil daripada 0,5, maka distribusi akan melenceng ke kiri. Dan ini adalah contoh soal yang ada di modul beserta cara menyelesaikannya juga. Setelah ini kita akan lanjut di distribusi Poisson. Berbeda dengan distribusi binomial, distribusi Poisson memiliki ciri peluang terjadinya sangat jarang atau sangat sering, almost to 0 or almost to 1. Nilai-nilai rata biasa diketahui dengan cara P sama dengan N dikali P. Nilai N lebih dari atau sama dengan 30. Rumus Poisson sendiri adalah U dikali X sama dengan U pangkat X dikali E pangkat X minus dibagi X. Dan berikut adalah contoh kasus dan soal.
dan beserta juga jawabannya yang mungkin kita akan lebih bahas di pertemuan online-nya. Berikut pemaparan singkat dari saya yang menjelaskan tentang distribusi diskrit, bagian dari distribusi peluang. Selanjutnya ada distribusi kontinu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, demikian. Terima kasih dan sampai jumpa.